Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farida dengan NIM 21030174081 kelas PM 2021C. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema 11.4. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, di sini diminta untuk membuktikan teorema 11.4 pada halaman 179. Nah, yang pertama diketahui bahwa bidang E dan bola yang berpusat di P. Titik F terletak pada bidang E sedemikian hingga ruas garis PF tegak lurus dengan bidang E. Lalu buktikan bahwa tepat satu dari 3 pernyataan berikut ini yang benar. Nah, pernyataan yang pertama yakni sembarang titik G pada bidang E yang terletak di luar bola yang berpusat di P. Lalu pernyataan kedua, F terletak pada bola P dan E menyinggung bola P di F. Pernyataan ketiga, F terletak di dalam bola P dan E memotong bola di P di lingkaran yang berpusat di F. Lalu buktinya, dari teorema 11.4 ini harus dibuktikan untuk semua kondisi posisi di titik F. Nah, untuk kondisi pertama, ini merupakan gambarnya. Nah, pada kondisi pertama ini, pandang F terletak di luar bola P dan R adalah jari-jari bola P. Nah, setelah itu, karena F di luar bola, maka jadi karena PF ini lebih besar dari R. Lalu dibuat garis pada bidang E yang memuat F dan G. Misalkan di sini dibuat garis L. Lalu kita tulis terlebih dahulu, dibuat. Nah, ini udah kita buat garis pada bidang E yang memuat F dan G. Misalkan garisnya itu L. Nah, lalu berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa ruas garis yang tegak lurus dari titik di luar garis yang diberikan yang merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan garis dan titik di luar garis tersebut. Maka di sini ruas garis dari PF ini merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan FG. Nah, karena tadi diketahui bahwa ruas garis PF ini merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan FG, jadi PF ini ruas garis terpendek antara titik P ke FG. Nah, setelah itu jika G ini merupakan sembarang titik lain pada bidang E selain titik F, maka dapat disimpulkan bahwa PG ini juga lebih besar dari PF. Nah, alasannya karena PF tadi dikatakan bahwa merupakan garis terpendek, maka otomatis PG di sini lebih besar dari PF. Nah, karena PF lebih besar dari R, jadi kita tulis di sini karena PF lebih besar dari R, maka otomatis PG juga lebih besar dari R. Yang berarti bahwa G ini berada di luar bola. Nah, sehingga karena G ini mewakili semua titik pada bidang E serta F dan G keduanya terletak di luar bola, maka dapat disimpulkan bahwa setiap titik pada bidang E berada di luar bola P. Jadi untuk syarat pertama ini terbukti.
Nah, untuk kondisi kedua ini gambarnya seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, pandang F merupakan sebuah titik pada bola P. Nah, lalu diperoleh PF ini sama dengan R. Jadi, garis PF ini sama dengan jari-jari. Setelah itu, dengan alasan yang sama dengan yang digunakan pada kemungkinan kondisi pertama tadi, bahwa berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa ruas garis yang tegak lurus dari titik di luar garis yang diketahui merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan garis tersebut dengan titik di luar garis. Jadi, ruas garis PF ini merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan garis L. Jadi, garis L-nya ini atau FG atau ruas garis FG. Nah, setelah itu, oleh karena itu, jika titik G ini mewakili sebarang titik lain selain F pada bidang E, maka dapat diketahui bahwa PG ini lebih besar dari PF. Nah, kita langsung masukkan saja di sini bahwa PG lebih besar dari PF. Nah, setelah itu, karena PG ini lebih besar dari PF, otomatis dapat kita simpulkan bahwa PG juga lebih besar dari R. Nah, karena PF ini sama dengan R, jadi kita tinggal substitusikan saja. Maka di sini kita peroleh PG lebih besar dari R. Lalu, oleh karena itu, semua titik pada bidang E selain F ini terletak di luar bola. Nah, berdasarkan definisi garis singgung, maka dapat disimpulkan bahwa E menyinggung bola di titik F. Nah, berdasarkan definisi garis singgung tadi, maka dapat disimpulkan bahwa E menyinggung bola di titik F. Nah, terbukti. Nah, untuk pernyataan yang kondisi kedua ini seperti ini pembuktiannya, cukup sederhana. Oke, untuk selanjutnya yakni pada kondisi ketiga. Nah, jadi pada kondisi ketiga ini gambarnya seperti ini. Jadi garis L ini memotong bola gitu. Jadi titik F ini berada di bola P. Lalu coba kita buktikan dulu. Nah, pada kondisi ketiga ini, yang pertama yang harus kita lakukan yakni pandang F berada di dalam bola P. Di dalam bola P. Nah, jadi F-nya ini berada di lingkaran di dalam bola P-nya ini. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan yakni dalam kasus ini E seluruhnya tidak mungkin ada di luar bola P karena paling tidak ada satu titik di dalam. Nah, lalu berdasarkan teorema kita coba yang mengatakan bahwa jika sebuah garis dan bidang saling tegak lurus, maka bidang tersebut memuat setiap garis yang tegak lurus juga dengan garis itu di titik potongnya. Nah, lalu misalkan kita langsung saja di sini ambil satu garis pada bidang E. Maksudnya di sini ambil L garis pada bidang E. Misalkan garisnya yakni L. Nah, di sini misalkan L. Dinamakan L. Lalu maka L di sini tegak lurus dengan
PF, tegak lurus dengan PF di titik F. Nah, setelah itu berdasarkan fakta pada bola bahwa ujung dari 3 atau lebih jari-jari berbeda itu tidak akan bisa membentuk garis lurus atau kolinear. Maka di sini langsung saja kita tulis, maka garis L ini tidak mungkin memotong bola di 3 titik atau lebih. Nah, lalu langkah kedua, garis L memotong bola di 2 titik. Misalkan titiknya itu Q dan R. Nah, di sini titiknya Q dan R. Lalu ruas garis PR dan ruas garis PQ merupakan jari-jari bola P. Nah, jadi ruas garis PQ dan ruas garis PR ini merupakan jari-jari bola P. Lalu diketahui bahwa PR itu kongruen dengan PQ. PR kongruen dengan PQ. Alasannya karena kongruensi ruas garis. Nah, setelah itu berdasarkan teorema hipotenusa kaki, maka segitiga PFQ kongruen. Maka di sini segitiga PFQ kongruen dengan segitiga PFR. Nah, setelah itu akibat dari kongruensi dua segitiga tersebut didapatkan ruas garis QR ini tegak lurus dengan ruas garis RF. Jadi ruas garis ruas garis QF, jadi ini salah, ini ruas garis QF tegak kongruen dengan ruas garis RF. Nah, setelah itu berdasarkan definisi titik tengah, ruas garis berarti F di sini titik tengah dari ruas garis QR. Nah, di sini jadi titik F ini merupakan titik tengah dari ruas garis QR. Nah, oke. Setelah itu, jika kita mengambil sebarang titik perpotongan antara bola P dengan tak hingga garis pada bidang E yang tegak lurus pada ruas garis PF di titik P, maka dengan alasan yang sama akan membentuk ruas-ruas garis pada bidang E, dan dari titik potongan itu ke titik F yang panjangnya akan selalu sama. Nah, oleh karena itu kita langsung saja di sini. Oleh karena itu, kumpulan sebarang titik yang diambil itu akan sesuai
dengan definisi lingkaran. Nah, yaitu kumpulan semua titik-titik yang sebidang, atau dalam kasus ini itu bidang E yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Dalam kasus ini, titik tertentunya itu misalkan titik F, sehingga dapat disimpulkan bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di titik F. Nah, maka terbukti. Jadi terbukti bahwa kesimpulannya tadi bahwa bidang E ini memotong bola di lingkaran yang berpusat di titik F. Oke. Jadi itu untuk pembuktian pada kondisi ketiga ini. Mohon maaf apabila penulisannya kurang rapi karena ini langsung di video saat pengerjaannya. Jadi mungkin seperti ini ya. Itulah tadi penjelasan mengenai pembuktian teorema 11.4. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segi penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.